warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama Dani Faru Ardiansah, yang kedua Ervina Eka Pratiwi. Kami di sini akan menjelaskan makalah yang berjudul Penelitian Agama dan Keagamaan. Yang pertama, pengertian konstruksi dan penelitian. Konstruksi adalah cara yang digunakan untuk membuat bangunan-bangunan seperti rumah, jembatan, dan lain sebagainya. Sedangkan penelitian berasal dari kata teliti, artinya cermat, saksama, pemeriksaan, penyelidikan yang dilakukan secara saksama dalam suatu objek yang dapat disimpulkan dengan terkumpulnya data-data. Objek yang dihasilkan tersebut dapat digunakan sebagai dasar atau landasan untuk memperbarui masalah-masalah teori dan praktek dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu pengertian agama dan penelitian agama. Pengertian agama menurut etimologi dalam bahasa Indonesia adalah ad-din dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Inggris yaitu religion, yang artinya tidak meninggalkan. Nah, kata ad-din yaitu patuh, memudah, dan kebiasaan. Penelitian agama adalah sebuah usaha untuk mengkaji pokok ajaran, sejarah, perkembangan, pemikiran, dan tingkah laku orang yang beragama menurut pandangan agama itu sendiri, sehingga tak mungkin peneliti agama tersebut terhadap suatu agama tertentu itu dilakukan oleh yang tidak mengerti agama sendiri. Saya Ervina Eka Pratiwi akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Untuk materi selanjutnya adalah tentang perbedaan penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian agama dan penelitian keagamaan itu memiliki perbedaan, seperti pendapat dari Middleton, seorang guru besar antropologi di New York, yang mengatakan bahwa penelitian keagama itu berbeda dengan penelitian keagamaan. Sebab penelitian agama itu lebih menekankan pada materi agama yang sasarannya meliputi ritus, mitos, dan magic. Kemudian, penelitian keagamaan itu lebih menekankan pada agama sebagai sistem keagamaan. Perbedaan dari penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian agama dikaji dalam beberapa sudut pandang seperti teologis, historis, komparatif, dan psikologis, yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin. Sedangkan sistem yang digunakan dalam penelitian keagamaan itu adalah sistem sosiologis. Sistem sosiologis merupakan suatu aspek organisasi sosial dan hanya dapat dikaji secara tepat jika karakteristik itu bisa diterima sebagai dasar berpedoman yang sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial. Kemudian menurut pendapat dari M. Arto Mozart yang memberikan kejelasan dengan mengutip pendapat dari Middleton, bahwa penelitian agama itu berbeda dengan penelitian keagamaan. Sebab penelitian agama itu lebih berfokus pada agama sebagai doktrin, pintu pengembangan yang sudah ada yang pernah merintisnya. Objeknya adalah substansi agama Islam seperti kalam, fikih, akhlak, dan tasawuf. Sedangkan penelitian keagamaan itu berfokus pada agama sebagai gejala sosial. Kemudian selanjutnya adalah model-model penelitian keagamaan. Sebelum kita mengetahui apa saja model-model penelitian keagamaan, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian itu dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama, pendekatan keilmuan adalah sebuah perspektif ilmu tertentu yang memuat asumsi-asumsi, konsep-konsep, dan proporsi-proporsi yang mengacu atau mengarahkan cara berpikir dan meneliti. Yang kedua, ada pendekatan metodologi. Pendekatan metodologi yaitu penentuan tipe ataupun jenis penelitian yang relevan digunakan.
Kemudian ada pendekatan keilmuan dalam riset keagamaan. Pendekatan tersebut antara lain, yang pertama ada pendekatan teologis. Pendekatan teologis merupakan pemahaman teologi tertentu dari agama-agama yang merupakan salah satu tugas dari studi keagamaan ini. Studi agama mengakui transendensi dalam suatu pengertian fenomenologis, baik dalam studi keagamaan ataupun dalam lingkungan teologis yang terdapat upaya untuk memberi substansi yang lebih mendalam pada gagasan transendensi sebagai suatu fenomena universal. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis terhadap agama yaitu suatu proses rasional yang mencakup dua aspek. Aspek yang pertama yang menunjukkan fakta bahwa akal memainkan peranan yang fundamental dalam refleksi pengalaman dan keyakinan keagamaan dalam suatu tradisi keagamaan. Aspek yang kedua yang menunjukkan fakta bahwa dalam menguraikan keimanannya, tradisi keagamaannya harus dapat menggunakan akal dan mengkonstruksi argumen logis dan dalam membuat klaim-klaim yang dapat dibenarkan. Yang ketiga ada pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dengan praktek-praktek sosial yang harus diteliti dalam konteks dan secara esensial dilihat sebagai praktik yang berkaitan dengan yang lain dalam kehidupan masyarakat yang sedang diteliti. Kemudian yang keempat ada pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini berfokus pada interaksi antara agama dan masyarakat. Studi sosiologis terhadap agama tidak hanya memberi perhatian pada dependensi, keyakinan, dan komunitas keagamaan terhadap kekuatan dan proses sosial, namun juga kekuatan penggerak organisasi dan doktrin keagamaan dalam dunia sosial, termasuk karakteristik yang khas yang dimunculkan oleh komunitas religius, baik dalam masyarakat primitif ataupun modern. Kemudian yang kelima ada pendekatan historis. Pendekatan historis ini menekankan pada pentingnya sejarah dari suatu agama. Pada sejarah agama, jika tanpa memperhatikan perkembangan prinsip-prinsip umum dan tingkah laku religius, tanpa menghubungkan kejadian-kejadian khusus dan tertentu itu dengan pola-pola kejadian yang menghasilkan prinsip-prinsip. Pola dan struktur itu akan muncul sendiri dari studi mengenai fenomena sejarah lewat mana ia dapat menerapkan arti yang umum untuk kejadian-kejadian yang khusus. Kemudian yang keenam ada pendekatan fenomenologi. Fenomenologi agama menggunakan perbandingan sebagai sarana untuk memahami makna dari ekspresi-ekspresi religius, menyelidiki karakteristik yang dominan dari dalam konteks historical-kultural. Selanjutnya adalah model-model penelitian keagamaan. Menurut Subi, model penelitian keagamaan itu ada 3 corak utama dalam riset sosial. Yang ketiganya itu memiliki perbedaan yang dilihat dari hipotesis dalam pelaksanaan risetnya. Perbedaan itu yang pertama, penelitian verifikasi. Penelitian verifikasi itu menggunakan hipotesis sebagai landasan untuk diuji secara empiris. Kemudian yang kedua ada penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif ini dilakukan, setelah itu baru menyusun hipotesis di akhir penelitian. Yang ketiga, penelitian deskriptif yang tidak memiliki hipotesis. Kemudian Supi melanjutkan bahwa ketika metode tadi ada penelitian verifikasi, penelitian eksploratif, dan penelitian deskriptif, metode penelitian deskriptif itu dianggap relevan untuk diterapkan dalam penelitian agama. Mengapa dikatakan relevan? Karena tujuan dari penelitian agama itu sendiri tidak bertujuan untuk mengkonstruksi teori baru tentang agama, namun untuk mendeskripsikan salah satu kelompok sosial atau agama dan gejala dalam masyarakat beragama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.